Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami menikmati hari yang baru yang Tuhan jadikan. Terima kasih Tuhan menjagai kami dalam istirahat kami sepanjang malam. Dan pagi hari ini kami beroleh kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Terima kasih buat sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Bapa, berkati kami dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini dari Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Kita akan merenungkannya dengan tema pikiran yang selaras dengan Kristus. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada peribahasa yang berkata, dalam lautan bisa diduga, dalam hati siapa yang tahu, yang artinya pikiran dan perasaan seseorang tidak mudah untuk ditebak. Kemarin senang, hari ini bisa sedih. Bahkan seseorang yang hari ini terlihat di mata kita senang, bisa jadi sebenarnya menyembunyikan kesedihan yang dirasakan. Ia melakukannya supaya kita tidak tahu bahwa ia sedang sedih. Tentu, kita akan bisa tahu apa sesungguhnya yang dipikirkan dan dirasakan seseorang ketika ia terbuka dan mengatakannya kepada kita. Saudara, acap kali pikiran kita dipenuhi hal-hal yang membuat diri kita lemah dan tidak berdaya. Ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan, sakit hati, serta hal-hal negatif lain selalu memenuhi pikiran kita. Akibatnya, kita sering jatuh bangun di dalam dosa. Tapi ada orang yang memiliki kehidupan selalu berkemenangan dan menjadi sumber inspirasi kita ketika dalam situasi sulit. Bagaimana supaya kita memiliki pikiran yang berisi hal-hal positif dan berkenan kepada Tuhan? Bagaimana supaya kita dapat berpikir sebagaimana Tuhan berpikir? Mungkinkah sesungguhnya kita dapat melakukannya? Alkitab mengatakan bahwa melalui perjanjian baru di dalam Kristus, Allah telah memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. Roh yang diberikannya itu adalah rohnya sendiri. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menuruti segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Jadi kita bisa memiliki pikiran seperti Kristus. Seperti kata Rasul Paulus, kami memiliki pikiran Kristus di dalam 1 Korintus 2 ayat 16b. Tuhan Yesus telah membuat rancangan bagi kita agar kita memiliki hidup yang berkemenangan dengan cara menaruh pikirannya sendiri di dalam diri kita. Tuhan adalah pribadi yang positif. Maka bila kita berpikir sesuai dengan pemikiran Kristus, semua yang kita pikirkan adalah hal-hal yang positif, bukan negatif. Selama pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus selalu memperlihatkan sikap dan penampilan yang positif, sekalipun dia menanggung banyak penderitaan, difitnah, diolok-olok, dan ditinggalkan murid-muridnya di saat ia justru sangat membutuhkan mereka. Namun di tengah-tengah semua hal yang negatif itu, ia tetap bersikap positif. Kata-kata yang keluar dari mulutnya selalu positif. Bahkan kepada penyamun yang tergantung di atas kayu salib di sebelahnya pun. Memiliki pikiran Kristus berarti kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dalam 2 Korintus 10 ayat 5b. Berarti pikiran kita sepenuhnya dipimpin, dituntun dan diarahkan dan dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus.
Ketika kita memikirkan perkara-perkara rohani atau hal-hal yang positif, berarti kita sedang mengenakan pikiran Kristus. Sebab Kristus senantiasa berpikir tentang hal-hal baik atau positif dalam kehidupan kita, terlepas dari keadaan kita dan bagaimanapun adanya kita. Mari kita relakan firman-Nya membentuk dan mengisi pikiran kita setiap waktu, supaya kita memiliki pikiran yang selaras dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami senantiasa mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Kristus, supaya perbuatan dan tingkah laku kami bersesuaian dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini, sertai kami sepanjang hari ini di dalam berbagai aktivitas yang akan kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa.